saya merasa ada catatan terakhir yang ingin saya sampaikan ke forum ini tentang kejatuhan Gus Dur. Karena ada yang mengatakan, bahkan ada yang menulis di dalam soal ujian resmi satu sekolah di Jawa Barat yang mengatakan Gus Dur itu jatuh karena kasus korupsi Bulog dan dulunya. Gus Dur jatuh itu fakta, tetapi kasusnya bukan itu. Begini, soal Bulog dan dulunya itu, selain alasannya tidak tepat untuk menjatuhkan Gus Dur, karena disitu dikatakan oleh DPR oleh Pansus itu Gus Dur itu patut diduga mengetahui, jadi patut diduga mengetahui ada penyalahgunaan uang di Bulog dan Brunei Darussalam, maka Gus Dur harus dijatuhkan. Padahal menurut hukum ketika itu seorang presiden baru bisa dijatuhkan kalau telah sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Itu baru patut diduga lalu dijatuhkan. Syarat itu tidak terpenuhi. Jaksa Agung pun sudah mengumumkan secara resmi tidak ada bukti keterlibatan Gus Dur dalam kasus itu. Jadi itu murni politik, bukan hukum soal Gus Dur itu. Nah, untuk kasus Bulog ada pidananya, tetapi di depan sidang yang sudah dihukum itu yaitu Suwondo dan Satuan, sudah dia mengakui bahwa dia yang salah. Misalnya, kenapa Satuan itu mengeluarkan uang? Karena katanya melihat Gus Dur kenal dengan Suwondo dan jadi perkenalkan. Lalu merasa Suwondo itu ketika minta uang mengatakan dipesan membawa pesan Gus Dur, padahal Gus Durnya nggak tahu menahu. Dan itu kemudian kedua-duanya sudah dihukum dalam kasus Bulog itu. Jadi secara hukum pidana, apalagi korupsi dengan uang yang sesedikit itu ada bukti hukum pidananya. Sehingga penjatuhan Gus Dur itu murni karena proses hukum tata negara politik. Mengapa begini? Yang terakhir, jatuhnya Gus Dur pada tanggal 23 Juli tahun 2001 itu murni proses hukum kenegaraan yang tidak sesuai dengan hukum tata negara sendiri. Itu keluar dari hukum tata negara. Apa? Begini, pertama, Gus Dur itu diundang untuk sidang istimewa karena memecat Kapolri Bimantoro dan mengangkat Khalidin Ismail yang diganti bertentangan dengan tahap 6 dan 7 MPR. Di situ dikatakan kalau ganti Kapolri itu harus dengan persetujuan DPR. Tiba-tiba Gus Dur mengganti. Nah, itu dianggap melanggar haluan negara. Lalu itu diangkat tanggal 20, tanggal 21 lalu diundang sidang istimewa MPR. Di dalam undangannya itu karena kasus Kapolri, bukan karena Bulog. Undangannya itu beredar. Anggota MPR diundang dan Gus Dur diundang karena memecat Kapolri dan bertentangan dengan ini, maka untuk memberi pertanggungjawaban ke sidang MPR. Jadi kasus Bulog itu belum waktunya untuk disidangkan pada waktu itu, karena kasus Bulog itu jatuh temponya 1 Agustus. Tapi Gus Dur sudah dijatuhkan 23 Juli. Nah, itu satu. Tetapi kemudian kasus Bimantoro ini di dalam undangannya bertambah lagi di dalam alasan penjatuhan Gus Dur apa? Karena tidak mau hadir di sidang MPR. Di dalam penjatuhannya. Apakah itu salah? Secara politik sama sekali MPR tidak salah. Secara politik sama sekali tidak salah. Dan ingat, undangan itu jatuh pada tanggal 20. Gus Dur membuat eksit itu pada tanggal 23 ini hari. Sehingga agenda pembahasan di MPR itu sudah tidak ada di dalam dan sudut hukum kan ini tidak benar. Ini dari sudut hukum tidak benar. Tapi yang saya katakan bahwa penjatuhan itu yang sudah selesai, MPR memang punya wewenang,